Pembalap Indonesia yang finish di posisi ke-16 ini sebenarnya memiliki kecepatan untuk bertarung di barisan depan Moto3 Hungaria? Ya, Anda tidak salah dengar. Saat sebagian orang hanya melihat hasil akhir dan menganggap akhir pekan Veda Ega Pratama sebagai kegagalan, data di balik balapan justru menceritakan kisah yang sangat berbeda. Kisah tentang peluang besar yang nyaris menjadi kenyataan. Kisah tentang seorang rookie yang mulai membuat paddock Moto3 memperhatikannya. Dan yang paling mengejutkan, Hungaria mungkin bukan balapan terburuk Veda musim ini. Justru sebaliknya. Ini bisa jadi adalah akhir pekan yang membuktikan bahwa Veda Ega Pratama benar-benar siap bertarung melawan pembalap-pembalap terbaik dunia. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balapan park? Mari kita bahas. Sebelum lampu start padam, semuanya terlihat sempurna. Sepanjang akhir pekan, Veda tampil luar biasa. Ia mengakhiri sesi praktis di posisi kedua. Bukan posisi kedua di antara rookie. Bukan posisi kedua di tim Honda Tim Asia. Tapi posisi kedua dari seluruh pembalap Moto3. Prestasi yang langsung membuat banyak pengamat mulai memperhatikan namanya. Kemudian saat kualifikasi, Veda kembali menunjukkan performa solid dengan mengamankan posisi start ke-9. Baris ketiga. Posisi yang sangat strategis untuk bertarung di grup depan. Bagi seorang rookie, ini adalah pencapaian yang tidak bisa dianggap biasa. Harapan pun mulai muncul. Fans Indonesia mulai bermimpi. Mungkinkah ini menjadi akhir pekan terbaik Veda? Mungkinkah podium pertama Moto3 sudah di depan mata? Dan ketika balapan dimulai, tanda-tanda itu benar-benar terlihat. Veda mampu menjaga ritme. Tetap berada dalam persaingan yang kompetitif. Tidak terlihat gugup. Tidak terlihat kewalahan. Ia tampak seperti pembalap yang memang pantas berada di sana. Namun kemudian, satu momen mengubah segalanya. Di tengah jalannya balapan, Veda harus menjalani long lap penalti. Bagi penonton baru, penalti ini mungkin terlihat sederhana. Hanya melebar sedikit dari racing line. Kemudian kembali ke lintasan. Selesai. Tapi di Moto3, kenyataannya jauh lebih brutal. Karena Moto3 bukan hanya soal kecepatan. Moto3 adalah soal grup, slipstream, dan momentum. Ketika seorang pembalap kehilangan 2 atau 3 detik saja, ia bisa langsung terlempar dari rombongan utama. Dan itulah yang terjadi. Dalam hitungan detik, Veda kehilangan kontak dengan grup depan. Peluang besar yang telah dibangun sepanjang akhir pekan mendadak menghilang. Namun disinilah fakta mengejutkannya. Meskipun terkena penalti dan kehilangan posisi, Veda tidak menyerah. Ia terus menekan. Terus mengejar. Terus bertarung. Dan justru dari situlah kita bisa melihat perkembangan terbesar seorang Veda Ega Pratama. Awal musim ini, ketika kehilangan ritme, ia sering kesulitan kembali ke kecepatan terbaik. Namun di Hungaria, reaksinya berbeda. Mentalitasnya berbeda. Cara membalapnya berbeda. Ia tetap agresif. Tetap berani. Tetap percaya diri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat hanya dari angka P16 di hasil akhir. Sekarang mari kita bicara tentang twist yang mungkin tidak disadari banyak orang. Jika kita hanya melihat klasemen, maka Hungaria terlihat seperti akhir pekan yang biasa saja. Tidak ada podium. Tidak ada poin. Tidak ada perayaan. Tetapi jika kita melihat keseluruhan cerita, Hungaria justru memberikan pesan yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya musim ini, Veda menunjukkan bahwa ia memiliki pace yang cukup untuk berada di dekat para pembalap terbaik Moto3. Praktis P2 bukan kebetulan. Start P9 bukan keberuntungan. Kecepatan itu nyata. Dan yang lebih penting, kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Inilah alasan mengapa banyak pengamat paddock lebih fokus pada performa daripada hasil akhirnya. Karena hasil bisa dipengaruhi penalti. Bisa dipengaruhi insiden. Bisa dipengaruhi nasib. Namun kecepatan murni tidak bisa berbohong. Dan Hungaria menunjukkan bahwa kecepatan Veda mulai berada di level yang berbeda. Mungkin podium belum datang hari ini. Mungkin poin juga gagal diraih. Tetapi satu hal menjadi semakin jelas. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar rookie yang berusaha bertahan di Moto3. Ia mulai berkembang menjadi pembalap yang mampu memberi ancaman bagi pembalap-pembalap pabrikan di depan. Dan jika tren ini terus berlanjut,
Maka hanya masalah waktu sebelum kita melihat bendera merah putih berkibar lebih tinggi di ajang Moto3. Menurut kalian, apakah tanpa long lap penalti Veda Ega Pratama bisa finish di top 10? Atau bahkan bertarung untuk podium di Moto3 Hungaria? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian bangga dengan perjuangan Veda. Subscribe untuk terus mengikuti perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari dunia balap motor internasional. Karena perjalanan menuju puncak baru saja dimulai. Dan kisah besar berikutnya bisa jadi tinggal menunggu satu balapan lagi.